Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang untuk praktikan khususnya adik-adik D3 Agribisnis Minat Hortikultura dan Arsitektur Pertamanan. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum acara 7. Acara 7 yaitu karakterisasi tanaman buah. Nggak terasa gitu sudah memasuki acara terakhir dari rangkaian praktikum pemuliaan tanaman pada semester ini. Nah, pada karakterisasi tanaman ini seorang pemulia dalam melakukan pemuliaan tanaman itu merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum kita melakukan atau memilih langkah yang tepat untuk pemuliaan yang kita lakukan, yang kita berikan pada tanaman tersebut. Jadi kita harus tahu dulu nih karakterisasi morfologi gitu dari tanaman tersebut. Karakterisasi morfologi ini meliputi inventarisasi dan eksplorasi. Inventarisasi itu berarti kita harus tahu ada berapa di lingkungan kita ini. Kemudian kita eksplorasi, mencari, mengumpulkan di mana saja tumbuhnya, habitusnya, kemudian dikembangkan dengan cara apa. Nah, selanjutnya kita lakukan identifikasi morfologi tanaman. Nah, identifikasi morfologi tanaman ini dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, data-data ini nanti kedepannya itu sebagai dasar kita akan untuk melakukan pemuliaan tanaman. Begitu. Nah, selamat melaksanakan praktikum acara 7 ini dengan tertib, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, dan kami mohon maaf apabila selama melakukan praktikum dan membimbing banyak melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oh iya, praktikum ini kalian masih setia akan didampingi oleh Mbak Koas, 2 Koas yaitu Mbak Rika Mayang dan Mbak Arifah. Selamat melaksanakan praktikum, tetap sehat dan tetap semangat. Selamat siang, selamat bertemu lagi di praktikum pemuliaan tanaman acara 7, karakterisasi tanaman buah. Pada pemuliaan tanaman, kita mengenal adanya mutasi dan kawin silang yang bertujuan untuk menemukan varietas baru. Selain mutasi dan kawin silang, kita juga mengenal adanya eksplorasi. Apa sih eksplorasi itu? Eksplorasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari suatu tanaman yang nantinya akan digunakan untuk inventarisasi. Selanjutnya, inventarisasi ini digunakan untuk seleksi tetua yang nanti akan digunakan untuk perkawinan silang. Dan semua rangkaian itu tadi bisa disebut dengan karakterisasi tanaman. Dalam praktikum acara ke-7 karakterisasi tanaman buah, alat-alat yang diperlukan antara lain yang pertama ada alat tulis, kemudian alat bantu ukur seperti meteran, kemudian penggaris dan sejenisnya, kemudian juga belangko karakterisasi. Belangko karakterisasi ini wajib digunakan dalam kegiatan karakterisasi tanaman. Jadinya dalam kegiatan karakterisasi tanaman kita akan melakukan pendataan yang didasarkan pada buku yang sudah menjadi acuan internasional. Nah, dalam praktikum pemuliaan tanaman ini kita akan mengkarakterisasi tanaman buah. Buah apa yang akan kita pilih? Di tempat ini sudah ada beberapa jenis tanaman buah. Ada buah mangga, kemudian ada buah kakao, kemudian ada buah rambutan, hingga buah nangka. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan tanaman buah rambutan. Dalam kegiatan karakterisasi ada jumlah minimal aksesi yang digunakan untuk pendataan. Sebenarnya dalam karakterisasi yang sesungguhnya tanaman yang digunakan minimal adalah 30 tanaman. Namun karena keterbatasan tempat dan alat bahan, kita hanya menggunakan 5 pohon tanaman buah rambutan. Nah,
Sesungguhnya dalam kegiatan karakterisasi itu, setelah kita melakukan pengamatan di lapangan dan memasukkan data ke dalam bangku karakterisasi, selanjutnya kita akan melakukan scoring atau analisis data dari hasil pengamatan, biasanya dengan biplot dan analisis data yang lainnya, analisis lanjut. Namun dalam praktikum pemulihan tanaman ini, teman-teman cukup sampai mengamati dan memasukkan data ke dalam belangko karakterisasi saja, tidak perlu sampai analisis data, sehingga nanti ketika di laporan teman-teman cukup melaporkan data hasil pengamatan yang ada di belangko karakterisasi saja.